semua, selamat datang di bacaan hari ini. Hari ini tanggal 29 Maret tahun 2021. Full moon di Libra. Jadi ini penting. Dari awal saya sudah katakan bahwa Libra energi sedang dominan pada saat ini. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Oke, saya langsung menemukan kartu yang di tengah tentang bulan. Berarti memang ada kaitannya dengan bulan, dan hari ini adalah hari yang penting kalau kita lihat dari kalender astrologi. Jadi apapun energi atau informasi, pesan yang ingin disampaikan pada hari ini ada kaitannya dengan bulan, dan saya pikir mungkin memang hari ini saya ingin memberikan informasi lebih detail per zodiak. Mudah-mudahan juga tidak terlalu panjang video kali ini. Tapi yang kita lihat dari penggambaran kartu yang muncul tadi kan sudah diacak di depan adalah masa lalu, di mana kita bisa melihat ada energi yang memangsa energi lain, merusak energi yang indah, menghilangkan manfaat dari energi yang sebenarnya disiapkan untuk menjadi hal yang berguna buat orang lain. Itu sudah diketahui. Kita sudah belajar banyak, dan bulan ini menunjukkan waktu di mana kita belajar dari pengalaman masa lalu, bahwa kita mampu mengamati, bahwa kita diberi kesempatan untuk mampu melihat situasi di mana ada energi yang bisa merusak keindahan. Itu bukan berarti kita harus merasa sebagai korban atau sebagai orang yang mampu memangsa, bukan. Tapi untuk kita belajar bahwa energi tersebut ada, karena itu sifatnya adalah alamiah, bahwa satu energi itu bisa memangsa energi lain, dan itu adalah nature. Baik buruknya itu kita yang menentukan, karena kita tidak bisa, kadang-kadang kita bisa dibilangin orang yang ini lebih baik daripada yang itu lebih baik daripada yang ini, tapi semua akhirnya relatif. Semua kebaik-hatian kadang-kadang tidak pada tempatnya dan membuat semuanya menjadi berantakan. Kita sering melihat itu, yang bentuknya tadinya muncul dari kasih sayang kemudian jadi pemanjaan, yang akibatnya merusak pribadi seseorang. It happens all the time. Dasarnya adalah cinta, tapi pada akhirnya adalah merusak. Nah, kita sebenarnya nggak perlu dibilangin sama orang lain, kita punya hati nurani yang kita sendiri tanpa harus mengkonfirmasi dengan orang lain, kita sudah tahu jawaban yang benar. Dan jawaban yang benar itu juga salah satunya kita ambil dari pengalaman hidup, dan pengalaman hidup yang datang sampai di mata kita itu nggak ada yang kebetulan. Semuanya memang diberikan kepada kita di piring, disajikan kepada kita untuk ini dilihat. Belajarlah dari sini. Tapi belajar itu kan artinya seperti saya katakan di piring tadi, itu harus dicerna dulu. Kita mau memakannya, mencernanya, mengambil menjadi pelajaran. Jadi kalau kita diberi piring isinya banyak sekali pelajaran, tetapi kita tidak ingin mengambilnya dan kita sehingga tidak bisa mencernanya, itu adalah hal yang lain. Ini juga terkait dengan bulan tadi. Masalah waktu, kita belum siap untuk mencerna, kita belum siap untuk menerima informasi yang sudah ada di piring kita. Bukan berarti kita nggak pernah dikasih tahu, tetapi kita memang belum siap untuk mencernanya. Jadi hari ini seperti itu, 3 kartu ini, tikus, bulan, dan clover. Nah, bulan purnama di Libra ini adalah win-win outcome is forecast. Ya, Libra selalu bicara tentang 2 titik, itu energi Libra. Dan kita bicara tentang, karena 2 titik yang paling sering adalah hubungan antara manusia, dan mungkin saya akan bicara tentang hubungan tersebut, partnership, kemitraan, jatuh cinta, atau hubungan kita dengan orang terdekat kita. Mungkin bukan terdekat, orang yang agak jauh, tetapi somehow hari ini mendapatkan satu pencerahan di situ. It's very possible, ya. Di sini kalau kartu ini mengatakan bahwa saya yakin bahwa ambil hanya jika resonate. Bulan purnama di Libra yang di sini dikatakan adalah tentang komitmen. Jadi ada perubahan di dalam hubungan.
Bukan berarti berubahnya adalah 100% karena semua energi itu sama, tapi bagaimana kita mencerap tadi, seperti piring yang disajikan, apakah kita mau mengambil energi tersebut dan mencerna atau tidak, itu adalah keputusan dari masing-masing individu. Nah, untuk beberapa, ini dikatakan ada perubahan, mungkin ada beberapa yang baru dimulai, ada yang harus ending pada saat ini, dan it's doing so at the right, so try not to fight it. Jadi kalau memang ada perubahan, cobalah untuk melihat pelajaran apa yang bisa diambil dari perubahan hubungan ini. Ya, there is a sense that needs to balance your ego with someone else's needs. Jadi kalau di sini kartunya seperti mengingatkan, jadi ambil hanya jika resonate. Again, saya sampaikan bahwa kadang-kadang ego kita yang sudah mengatakan sesuatu, mengatakan ini benar atau salah, sementara kita melihat ada kebutuhan orang lain yang berbeda dari apa yang kita pikirkan dia butuhkan. Nah, it's all about relationship, kan? Relationship selalu itu, apapun yang membuat hubungan itu menjadi satu atau renggang atau bahkan putus, itu adalah keseimbangan dari apa yang dibutuhkan dan apa yang didapat. Harus dua belah pihak menerima manfaat, harus dua belah pihak mampu memberikan manfaat. Ini kayak paling gampang ya, kita sebutkan bus antar provinsi itu selalu dua arah, nggak mungkin satu arah. Kenapa? Karena kalau satu arah nanti satu terminal penuh, yang satu terminal kosong. Nggak bisa, harus dua arah, harus ada yang kembali untuk semuanya bisa menjadi sirkulasi. Kalau sirkulasi berhenti, itu sama seperti kalau sirkulasi dalam darah kita berhenti, berarti memang cerita hidup kita selesai. So, untuk membuat satu hubungan itu terus hidup, maka sirkulasi tersebut harus terus ada. Ya, ini contoh yang paling mudah bagaimana mengerti tentang energi Libra yang high vibration. Jadi ini untuk semua energi. Dan ini adalah kartu yang jumping, di sini yin and yang. Balik lagi, yin and yang adalah tentang balance. Jadi energinya itu memang Libra sekali hari ini. Jadi kayak kita diingatkan untuk berpikir tentang keseimbangan. Apa yang kamu peroleh, apa yang sudah kamu dapat. Love, relationship, life in general are infused with the yin and yang energies. Dan kalau tidak seimbang, di sini dituliskan ya. Jadi misalnya energi feminin terlalu tinggi di rumah, dicontohkan di sini. Misalnya di rumah it's all about rumah yang bersih, indah dan segala macam, itu feminin, manajemen rumah tangga. Kemudian anak-anak, seksualitas, semua yang indah ya, Venus, yang diatur oleh Venus. Itu energi maskulin itu menjadi restricted, tidak comfortable, tidak bisa apa adanya. Dan sebaliknya, kalau energi maskulin yang terlalu dominan ya, terlalu mengatur, menekan, kemudian mengarahkan, maka energi kreatif dari energi feminin tidak bisa tumbuh dan berkembang, dan kebahagiaan tidak bisa diperoleh juga dari dua belah pihak. Kita tidak hanya bicara satu pihak, kedua belah pihak. Kalau tidak seimbang, maka tidak diperoleh kebahagiaan. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kebahagiaan adalah mendapatkan keseimbangan tersebut. Yaitu hukumnya alam, dan itu digambarkan dengan Libra tadi. Nah, komitmen di sini previousnya kartu map tadi, ini artinya sebenarnya kita sedang bicara hubungan yang memang meant to be ya, tapi karena kita selalu bicara bahwa ada energi masa lalu, ada energi saat ini, ada energi masa depan di mana kita mungkin belum bisa melihat, tetapi bahwa yang namanya takdir mempertemukan dua titik itu ada, dan kebanyakan dari kita percaya, kita yakin bahwa pertemuan itu tidak ada yang tanda petik gratis, nggak ada manfaatnya, nggak, selalu ada makna di balik itu. Seperti tadi makanan dalam piring, apakah kita mau mengambil makna, mengambil hikmah dari situ atau tidak. Jadi karena komitmen ini muncul di awal, ini kartu yang jumping ya, artinya kita sedang bicara tentang hubungan yang memang kita miliki, apapun itu, sekarang atau nanti. Wide open. Wide open artinya kita terbuka bahwa semua hubungan itu, you are free to express your uniqueness,
uniqueness to the world and share in all bounty of life's endless possibility. Artinya semua komitmen itu bisa terjadi, tetapi itu tidak harus membungkam kita untuk menjadi terbuka untuk menggapai apa yang diberikan oleh universe kepada kita. Open. Jadi kita komitmen membuat diri kita terikat pada sesuatu, tetapi tidak menjadi alasan kita untuk menutup diri dari keterbukaan, dari limitless yang ditawarkan oleh semesta. Saya tidak mengatakan satu hal yang melanggar ini itu segala macam ya, itu kesepakatan di sini ya, itu terjadi, tetapi kesepakatan tadi yang tidak seimbang itu akan membuat ketidakbahagiaan. Jadi yang saya sebut komitmen di sini adalah ketika keseimbangan itu terjadi, komitmen itu terjadi, tetapi tetap memberi ruang untuk kita berkarya, tetap kita mengekspresikan diri, mengambil kebahagiaan tidak hanya dari dalam tersembunyi, tetapi tetap menghargai apa yang menjadi komitmen kita, maka di situ kita bisa mulai berkreasi. Ini digambarkan oleh Spark nih ya. Gambarnya adalah orang main biola, dan orang main biola sendiri itu kan bukan keahlian yang mudah, tidak semua orang bisa, tapi dia adalah keahlian yang advance, sesuatu yang indah, semua orang menghargai sebagai satu kemampuan. Jadi kalau kita punya dua itu, komitmen, membuka hati, membuka cakrawala dalam kita melihat dunia, maka kita mampu untuk berkreasi. Tapi dasarnya satu, yin and yang, balance, energi Libra. Dan hari ini adalah titik di mana kita memulai satu hal baru atau menyelesaikan satu hal yang sudah memang harus selesai, atau kita diminta untuk mengevaluasi di mana hubungan antara dua titik itu saling memberi atau tidak. Jadi kita mau lihat ada macet nggak ini antar provinsi tadi bisnya. Ada salah satu macet nggak? Kalau salah satu macet, itu sudah pasti dijamin semua yang menggunakan fasilitas tersebut pasti akan ngomel. Kenapa? Karena memang itu tidak bisa menjadi kebiasaan. Kalau macet itu ada tidak segera diperbaiki, maka akan banyak sekali memberi dampak negatif pada kesehatan kita. Jadi energi balance itu sebenarnya pentingnya adalah untuk kesehatan diri kita. Ya, ini gambarnya, dan kembali lagi setiap kali bulan purnama atau bulan baru, saya selalu melihat selalu ada perfect conjunction dari planet-planet yang lain, dan pada saat ini adalah Matahari, Chiron, dan Venus. Venus adalah planet yang mengatur Libra. Dia ada di Aries, sehingga saya langsung bisa melihat ya dari kenyataan bahwa kita menghargai hubungan, tetapi yang nomor satu, penghargaan itu harus datang dari diri kita kepada diri kita sendiri, karena dia energinya Aries. Venus ada di Aries. Kita harus mampu menghargai diri kita sendiri sampai kita mampu membina hubungan yang bisa kita hargai. Dan itu bukan kesimpulan yang mudah, karena dia conjunction dengan Chiron. Itu pembelajaran yang kita bawa sudah bertahun-tahun. Sudah yang memberikan kita kebahagiaan plus. Kebahagiaan itu juga adalah kunci di mana kita merasakan ketidakbahagiaan. Karena ketidakbahagiaan itu diperoleh karena kita membandingkan dengan kebahagiaan. Kita tahu ketidakbahagiaan karena kita sudah pernah tahu kebahagiaan, sesuatu yang diambil dari kita. Cuts and bruises adalah karena itu. Jadi kalau kita nggak pernah membina hubungan yang indah sebelumnya, kita nggak tahu rasanya tidak bahagia karena tidak ada hubungan yang seimbang. Nah, ini yang kita pelajari. Ternyata kita belajar bahwa dalam membina hubungan ternyata saya terlalu mendominasi. Oh, ternyata saya terlalu submisif. Oh, ternyata hubungan ini tidak saling memberi. Oh, ternyata komunikasi di sini kurang baik. Itu terlihat sekarang, ya. Dan ini memberi kita satu nuansa bahwa kita hanya bisa bahagia kalau tadi kitanya juga terpenuhi. Jadi kalau tadi saya gambarkan dengan 2 terminal antar provinsi, maka setiap terminal sama-sama harus dalam kondisi prima supaya bisa mengalirkan energi tersebut, mengalirkan semua
komunikasi, dinamika yang terjadi dan membuat semua menjadi hidup. Ya. Jadi hari ini yang jelas pada kita adalah hubungan yang bagus atau tidak bagus di masa lalu itu memberi kita satu pelajaran bahwa yang terpenting dari kebahagiaan ini adalah tentang diri sendiri. Oke, kalau untuk Aries, saya mulai dari Aries pada saat ini. Nah, yang paling penting adalah pelajaran tentang hubungan itu membuat Aries menjadi lebih percaya diri bahwa Aries mampu berjalan ke arah apa yang diinginkan setelah belajar bahwa tidak memperoleh hal tersebut itu somehow memberi nilai tertentu pada Aries. Jadi tidak harus bahwa Aries harus pursue atau tidak pursue, itu kan dari keputusan dari orang yang bersangkutan, tetapi memberi kejelasan pada Aries apa yang ingin dilakukan, apakah diteruskan atau tidak diteruskan hubungan ini. Nah, kalau dari Taurus, ya, dari Taurus ini ada di rumah ke-6. Ini bicara tentang keseharian. Mungkin orang di dalam rumah tangga atau ada orang yang mungkin perlu perhatian khusus dari Taurus. Pada saat ini Taurus perlu untuk memahami apakah yang diberikan Taurus udah sesuai dengan apa yang membuat masing-masing pihak itu bisa puas. Ya, intinya puas dan tidak membuat masalah yang lebih besar kemudian. Dan mungkin buat beberapa Taurus menemukan bahwa ternyata ada niat yang kurang baik atau niat yang terselubung dari orang-orang yang berada di dekatnya Taurus. Ya, ambil hanya jika resonate. Ya, kemudian kalau Gemini ascendant, Gemini matahari, ini ada di rumah ke-5. Barangkali memang buat Gemini sekarang bisa melihat bahwa ada beberapa hubungan yang membangkitkan rasa bahagia dan ada beberapa hubungan yang memang harus diteliti kembali. Apakah memang prioritasnya adalah pekerjaan atau hubungan ini? Iya, ini rumah ke-11. Jadi pekerjaan dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan masa depan. Jadi Gemini pada saat ini diminta untuk membuat satu perencanaan ke depan tentang hubungan ini, karena tidak bisa semua sumber daya yang dimiliki Gemini itu disebarluaskan kemana-mana. Enggak, semua sumber daya, keuangan, waktu, perhatian itu harus fokus. Kalau disebar kemana-mana, you don't get anywhere. Ya, tidak bisa sampai kemana-mana karena tidak terfokus. Kalau untuk Cancer, 1, 2, 3, 4, Cancer bicara tentang kondisi rumah. Barangkali memang kondisi rumah pada saat ini menjadi fokus Cancer pada saat ini. Ya, tapi buat beberapa Cancer mungkin pekerjaan juga ada di rumah. Rumah tangga juga yang mengurus Cancer, sehingga semuanya menjadi terasa overwhelming karena semuanya menyedot tenaga waktunya Cancer, sehingga Cancer perlu untuk membuat manajemen yang lebih baik dalam hal mengurus pekerjaan dan rumah tangga sehingga seimbang itu. Nah, kalau buat Leo, 1, 2, 3, ya, buat Leo pada saat ini adalah bicara tentang persiapan sesuatu. Mungkin buat beberapa Leo juga sedang menyiapkan mungkin pesta perkawinan atau apapun, semua yang membuat Leo merasa bergairah untuk menyiapkan sesuatu, bersibuk-sibuk. Jadi Leo lebih sibuk dari biasanya karena ada sesuatu yang disiapkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Dan buat Leo 12. Iya, buat Leo ini adalah tentang pembelajaran bagaimana Leo bisa membuat persiapan ini menjadi pelajaran yang baik buat Leo untuk meningkatkan rasa percaya diri Leo untuk bisa keluar dari situasi yang mengungkung Leo. Jadi kira-kira seperti itu energinya. Nah, buat Virgo
Ini adalah tentang keuangan. Buat Virgo barangkali yang punya masalah dengan keuangan, apakah itu terkait dengan pekerjaan atau memang punya tabungan atau apapun yang sifatnya sudah lama tetapi entah bisa dicairkan cepat atau tidak. Nah, ini pada saat ini Virgo bisa melihat bahwa hubungan yang baik, komunikasi yang baik itu akan menjadi kunci dari pemecahan masalah keuangan yang pada saat ini mungkin masih menekan Virgo. Kalau saya lihat Virgo memang di sini mungkin lebih banyak terkait dengan uang yang sebenarnya sudah ada tapi somehow tidak bisa digunakan oleh Virgo karena Virgo tidak memperjuangkannya. Ya, itu yang terlihat dari chart ini. Buat Libra, ya tentu saja Libra pada saat ini paham bahwa kondisi diri Libra masih sangat tergantung dengan orang lain, ya, dan mungkin orang lain itu melukai perasaan Libra, somehow Libra down banget, ya, dan melihat bahwa konsep diri Libra itu tergantung dari orang lain. Nah, Libra, saya tahu Libra, entah kenapa energi yang saya rasakan ini adalah Libra yang sedang down banget. Libra, you have to know, ya, you are okay. Dirimu berharga dan dirimu tidak harus mencari persetujuan dari mereka untuk membuatmu merasa berharga. Lakukan semua inisiatif dari diri sendiri karena kamu bisa. Hanya saja Libra terlalu tergantung kepada orang lain untuk mengambil satu keputusan sehingga merasa sangat tergantung dan pada saat ini seperti frustrasi atau tertekan oleh orang lain yang kebetulan orang lain itu barangkali juga punya trauma sendiri sehingga berpengaruh, mungkin mereka terlalu overprotektif, ya, terhadap Libra. Itu yang saya rasakan. Tetapi kalau buat Libra yang tadi saya tadi bicara tentang Libra yang barangkali punya masalah, ini buat Libra yang tidak punya masalah tersebut, yang saya lihat adalah Libra mampu mengambil pelajaran terbaik dari masa lalu, tahu bahwa setiap orang punya value-nya sendiri termasuk Libra dan bisa bekerja sama lebih baik ke depan. Rencananya begitu. Buat Scorpio ini adalah tentang buat Scorpio, dia ada di rumah ke-12. Ya, ada hubungan yang berakhir Scorpio. Jadi yang saya lihat seperti itu. Berakhir bukan berarti kemudian selesai, tidak. Tapi ada sesuatu yang berubah, transformasi begitu besar. Ini di rumah ke-12. Jadi tentang masa lalu, tentang dissolving, ya, berakhir. Itu yang saya rasakan dan barangkali memang ini udah saatnya Scorpio untuk berubah. Buat Sagittarius ini tentang perencanaan masa depan. Ya, partner yang mana yang Sagittarius itu pilih. Saya tahu perjalanan untuk memahami partner yang mana yang paling mendukung Sagittarius untuk belajar tentang kehidupan lebih tinggi, maju, tidak berhenti di satu titik. Itu adalah pelajaran yang mungkin bittersweet, ya, antara indah dan menyakitkan dalam satu waktu. Tapi saya pikir ini adalah saatnya Sagittarius menentukan pilihan ke depannya mau kemana. Kalau buat Capricorn, ini adalah tentang pekerjaan. Di dalam pekerjaan Capricorn barangkali ada hubungan yang tidak selaras, yang tidak harmonis. Dan mungkin udah bolak-balik mengatasi masalah ini atau berhadapan dengan masalah ini atau terdampak, entah menjadi korban atau mungkin yang menjadi provokatornya. In anyways, hubungan ini belum seimbang tetapi masih ada rasa marah yang tertinggal entah dari pihak mana, tetapi ini adalah saat dimana hubungan ini bisa dijadikan seimbang. Kalau kita bisa melihat semua dari kacamata positif, arahnya jelas untuk tujuan, tidak perlu menggunakan emosi untuk menyakiti atau menekan orang lain, semua tidak ada yang sukar. Itu kuncinya. Untuk Aquarius,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, buat Aquarius ini adalah saat dimana Aquarius mungkin buat beberapa Aquarius itu punya hubungan dengan orang yang jauh di sana, yang udah lama berkomunikasi. Tapi ini adalah saatnya untuk melihat hubungan ini pantas untuk dipersu atau tidak. Hubungan dalam bentuk mungkin buat beberapa Aquarius romantik, ada juga yang dalam hubungan pekerjaan, dalam arti kata mungkin kerja dari working from home ini kan bisa dilakukan di mana saja, dan barangkali ini yang sedang dihadapi oleh Aquarius. Karena jarak itu berpengaruh, jelas barangkali jarak sering memberi tekanan tertentu, rasa cemas tertentu, frustrasi tertentu, karena rasanya tidak optimal. Nah, pada saat ini mungkin bisa ditentukan apakah ini worth it untuk diteruskan, atau mungkin dipertimbangkan untuk melakukan perjalanan menuju siapapun, pihak manapun yang bisa memberi Aquarius kebahagiaan. Buat Pisces, ini adalah tentang kalau menurut saya ini adalah tentang keuangan. Ya, Pisces barangkali hampir sama dengan Virgo tadi, uraiannya adalah which one gitu ya. Masalah yang dihadapi Pisces adalah barangkali uang yang tidak segera sampai ke tangan Pisces somehow. Tapi sebenarnya itu adalah haknya Pisces. Nah, barangkali ini entah memberikan satu pandangan Pisces, do something about it gitu ya. Mungkin Pisces tadinya tidak terlalu proaktif untuk membuat breakthrough dari kevakuman aliran pendanaan ini, barangkali bisa dilakukan sesuatu. Dan saya lihat di sini sepertinya Pisces menemukan informasi bahwa sebenarnya Pisces memiliki harta yang bisa digunakan, barangkali tidak harus sekarang, tetapi bukannya Pisces itu tidak punya apa-apa. Kira-kira seperti itu. Ini yang saya lihat dari chart ya. Sorry kalau kepanjangan, tapi memang ini adalah tentang pembelajaran. Saya teruskan dengan tarot, dan ini untuk semua zodiak. Iya, kalau kita lihat di sini memang apapun yang sudah kita tanam itu somehow akan menghasilkan sesuatu, tapi seberapa besar hasilnya itu memang tergantung dari tadi investasi kita letakkan di tempat yang subur atau tidak. Ya. Tapi kalau saya lihat di sini memang sebenarnya masing-masing dari kita itu punya hak atas apapun yang sudah kita tanamkan, kita investasikan bersama pihak lain, ya, the Chariot-nya ini. Ya, bahwa sebenarnya kita punya hak, kita bisa menang dan kita memiliki, tetapi memang banyak yang punya andil di dalam hal ini. Dan itu rumit buat banyak orang, sehingga pada akhirnya kita harus menunggu. Anyway, Knight of Wands menunjukkan bahwa memang kita harus punya inisiatif sendiri untuk membongkar masalah yang kita temukan. Jadi artinya full moon in Libra menunjukkan ketidakseimbangan tersebut kalau terjadi, tetapi dia tidak akan secara otomatis itu selesai sendiri. Selesai atau tidak masalahnya itu tergantung dari inisiatif kita. Kalau kita mau membuat perubahan, maka perubahan yang kita dapat. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, ya sama seperti kemarin kita melewatkan energi Libra yang pada saat ini mungkin bisa membantu kita untuk membuat kita lebih paham tentang yin and yang tersebut. Keadilan, fairness, keseimbangan, give and take. When you are in the present moment, you will know all your power exists in that present moment. Iya, jadi inisiatif tersebut harus datang dari kita. Dan kalau kita yakin bahwa kita punya kemampuan untuk membuat perubahan, which is adalah the fact, tapi fakta tersebut barangkali diblaur gitu ya, dengan kita berpikir oh nggak bisa karena sebenarnya karena kita terhambat ini hambat itu. Jadi yang
menghambat kita melakukan tindakan atau inisiatif tersebut adalah ada di kepala kita, karena kita melihat semuanya sebagai keterbatasan, limitasi, dan ketidakmampuan kita. Kalau kita bisa breakthrough dan kita punya kekuatan itu, sebenarnya hanya kita yang harus breakthrough dari beliefs kita sendiri bahwa kita tidak mampu, maka energi Libra yang saat ini dominan itu bisa membantu kita untuk membuat semuanya menjadi lebih seimbang. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.